Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para muhibbin, para pecinta YouTube MUI Kabupaten Purwakarta, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bertemu kembali di dunia maya untuk mengerjakan pengajian YouTube MUI Kabupaten Purwakarta. Insyaallah saya selaku anggota pengurus MUI Kabupaten Purwakarta akan memakan tema dari surah Al-Mulk ayat 2 tadi disebutkan, Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah, yang mana Allah yang telah membuat dan menciptakan mati dan hidup untuk menjadi iktibar bagi kita siapakah yang paling baik amal. Jadi kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah. Termasuk segala apa yang ada di diri kita adalah ciptaan. Hidup kita, mati kita. Mati kita juga diciptakan oleh Allah. Hidup kita diciptakan oleh Allah. Sehat kita, mata kita, apapun ini adalah ciptaan. Makanya kita gak punya apa-apa. Dalam ayat lain disebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dengan adanya kematian itu adalah sesuatu yang itibar. Makanya dikatakan diawali dengan alhamdulillah. Kenapa? Kalau tidak adanya kematian, kita bayangkan umat dari Nabi Adam sampai sekarang gak ada yang mati karena Allah tidak menciptakan mati. Betapa menghalangi jalan orang-orang yang ukurannya masih pada panjang-panjang, ukuran 60 hasta atau 30 meteran, apalagi orang-orang kaum Ad, kaum Samud yang dari dulu sampai sekarang gak mati. Termasuk nenek kita, buyut kita masih pada hidup. Terbayang orang yang sudah tua renta tidak mati-mati. Betapa dunia akan penuh sesak dengan orang-orang yang sudah repot, gak bisa berdiri, gak bisa berjalan, tapi gak mati-mati. Bayangkan betapa repotnya orang-orang kalau misalkan tidak ada mati Allah ciptakan. Allah tidak menciptakan mati. Makanya bersyukur pada Allah. Dan itu adalah sarana untuk introspeksi diri. Karena kita akan mengalami mati. Dan manusia itu mati cuma satu kali, hidup dua kali, hidup di dunia dan hidup nanti di alam baka. Oleh sebab itu maka kesempatan kita selama di dunia adalah harus benar-benar diisi dengan amal baik agar kita bisa punya bekal untuk kehidupan yang kedua. Jadi bohong bila mana ada orang mengatakan hidup itu cuma satu kali, kita puas-puasin aja. Jangan. Hidup itu dua kali, yang satu kali itu mati. Ketika di dunia kita akan mati dan tidak akan mati lagi nanti di akhirat. Makanya kalau di akhirat kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, selamanya akan bahagia, selamanya akan tenang. Tapi kalau kita di dunianya tidak baik, keluar dari ajaran Allah, maka di akhirat selamanya dalam hidup di dalam kesedihan, kepedihan, kesengsaraan. Karena manusia ini akan mengalami fase-fase. Fase pertama manusia yaitu di alam roh.
Nah, ketika di alam roh, Allah bertanya kepada seluruh makhluk yang ada di alam roh, alastu birabbikum? Qalu bala. Seluruh roh manusia suci mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan dan ibadah kepada Allah semuanya di alam roh. Nah, kemudian setelah di alam roh, kita akan berpindah pada masuk ke alam rahim. Jadi di alam roh ada pindah ke alam rahim. Setelah di alam rahim selama 9 bulan, kita di sana langsung berubah lagi ke alam dunia, pindah lagi alam dunia. Nah, ketika lahir manusia itu semuanya dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kenapa? Karena rohnya semuanya suci. Kok suci? Karena kan di alam roh kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah di alam roh. Nah, di alam dunia ini yang berubah. Makanya Pak Bawahu yuhawidani au yumajisani au yunasirani. Tergantung orang tuanya, mau dijadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, tergantung orang tuanya. Maka jika ada bayi meninggal belum dewasa, belum balik, masih bayi meninggal dunia, walaupun itu bayi orang non muslim, maka tetap hukumnya mereka akan masuk surga karena belum ada catatan amak. Sebelum balik belum ada catatan amak. Walaupun anak tersebut dari non muslim, walaupun dari prosesnya kata orangnya dilakukan sebelum pernikahan sudah jadi anak, tapi tetap bayinya tidak punya dosa karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kemudian setelah di alam dunia kita akan hidup selama Allah yang menentukan kita berapa tahun, ada 60, 70, ada 30, tergantung umur kita, ajal kita yang Allah tentukan. Setelah itu kita meninggal lagi, pindah lagi kita ke alam barzah. Nah, di alam barzah ini sudah mengalami fase mendekati akhirat. Karena alam barzah itu kalau orangnya baik maka bagaikan satu taman daripada taman-taman surga. Rodatun riyadil jinan. Kalau orang yang banyak dosa atau kafir, maka khufratun farinirot. Alam kubur itu bagikan jurang daripada jurang-jurang neraka. Dan siksaan di neraka mirip dengan siksaan di alam kubur. Nikmat di alam kubur mirip dengan nikmat di surga. Tuh. Nah, setelah di alam barzah, kemudian nanti ada hari kiamat. Kita akan berubah lagi, pindah lagi ke alam mahsyar. Dalam mahsyar itu kalau orangnya soleh, ini sebentar saja dari pagi sampai sore. Tapi kalau orang banyak dosa itu lamanya selama 500 tahun. Kalau kita ketahui hari di akhirat itu yaumuhu ka'alfisana. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya kita di dunia hidup cuma 60 tahun. Ya paling berapa jam aja. Kalau 1000 tahun sehari berarti kalau 500 tahun setengah hari 12 jam. Tinggal dihitung aja dibagi. Kalau 60 tahun berapa? Gitunya paling 1 jam. Itulah betapa singkatnya kita hidup di dunia. Nah, adapun orang yang panjang umurnya 100 tahun itu sudah jarang. 70, 80 sudah jarang. Nah, kemudian kita setelah di alam barzah pindah ke alam mahsyar. Nah, di alam mahsyar nanti ada hisaban. Setelah dibukanya syafaatul uzma oleh Rasulullah, nah di sana akan dibuka hisab. Ya, jadi orang yang baik itu akan dihisab. Kemudian setelah ada hisab langsung ke Shiratul Mustaqim. Ada yang bisa nyebrang ke surga, ada yang tergelincir ke alam neraka. Nah, setelah yang di surga ke surga, yang di neraka ke neraka, nah itulah sudah tidak ada alam lagi bagi kita. Itulah fase-fase kita yang akan alami. Maka itu kematian adalah suatu ibroh, pelajaran pendidikan buat kita agar kita bisa lebih baik dalam beramal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semoga kita beramal yang lebih baik karena kita hidup 2 kali dan kita akan mengalami mati cuma 1 kali. Semoga hidup di alam yang kedua akan bahagia, dan di alam dunia ini hidup yang pertama kita akan menjadi orang yang lebih meneliti atau lebih baik dalam bertindak. Terima kasih, semoga ada manfaatnya bagi kawan-kawan sekalian.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.